Gen Z itu tuh kayak stroberi. Oke. Jadi kelihatannya baik aja, bagus, tapi sebenarnya itu ternyata mudah remuk. Saya setuju dengan kata kalian anak muda, datang ke psikiater, psikologi itu bukan suatu hal yang hina. Nggak apa-apa. Ya kalau memang harus lakukan itu nggak apa-apa. Karena Betul. kalian dihadapkan dengan situasi yang mau tidak mau kalian begini, bukan salah kalian. Jadi nanti persentase 80% itu atau biar kalau di pemilu, pemilih terbanyak itu 80% itu Gen Z, anak muda. Secara data demografi, 10 tahun ini ke depan, kita ini dipenuhi banyak anak muda. Nah karena kalau anak muda semua, maaf ya, kalau anak muda jalannya salah, negara ini bisa salah. Iya. Ya, dan harus kita paham dulu perjuangan kita ini ketika lawan itu benar-benar benar nggak? Walaupun Ya. kita tahu kebenaran itu milik Allah, Allah. tapi kebenaran itu benar, ini sudah benar nggak? Toh, apalagi di persoalan-persoalan sehari-hari kita, ini belum tentu benar, hanya kebetulan reaksi versi kita, Betul. belum tentu reaksi versi orang. Masih perdebatan itu. Ya. Jangan langsung bilang lawan. Menurut kamu Gen Z dalam tekanan itu seperti apa? Tekanan apa dulu, Pak? Karena ruang Banyak. lingkup kita tuh banyak. Ada Gen Z. statement bilang Gen Z itu tuh kayak stroberi. Oke. Jadi kelihatannya baik aja, bagus, tapi sebenarnya itu ternyata mudah remuk, Oh, mudah digigit, mudah mudah digigit, mudah digigit, hancur. Jadi sedikit-dikit. mudah busuk. Terus di setiap konten tuh kan ada tuh Gen Z kalau pada saat dimarahin bosnya gimana, Gen Oh, Z milenial pada saat dimarahin bosnya gimana. Kalau saya lihat di konten nih, Gen Z pada saat dimarahin bos, apa tuh ya, sedih, sedih berhari-hari, pingin stres, really. liris dan seterusnya. Tapi kalau milenial pada saat ditekan bosnya, dimarahin bosnya, dia duduk sambil berpikir, Merenung, merenung, kemudian memperbaiki diri. memperbaiki diri. Oke, disclaimer kalau menurut Ayu, Pak, bukan berarti Gen Z tidak memperbaiki diri, cuma memang biasanya Ada hanya tahapan awal yang ada mereka. tahapan dan ada reaction. Jadi kalau menurut Ayu bukan berbeda, sepertinya sama di regenerasi itu sama, cuma reaction yang Itu yang menunjukkan melihatnya kita tuh berbeda. berbeda. Pada dasarnya kita tuh sama gitu. Kita juga dari Nabi Adam sama-sama, cuma mungkin cara reaksinya. Dan kalau Ayu melihat ya di Gen Z ini sekarang, ini pendapat Ayu ya Pak ya, sekali lagi penonton. Pendapat Ayu adalah apa yang sekarang Gen Z lakukan atau apapun yang sekarang reaction dari Gen Z itu lahir dari milenial. Dulu milenial juga sama, punya reaksi yang sama. Dimarahin bos, dongkol ada. Dizolimin teman karyawan, sesama kerja, dongkol ada, marah ada. Cuma reaksinya berbeda. Sama-sama punya emosional yang sama. Menurut ini menurut Ayu ya, emosionalnya sama, cuma reactionnya aja. Karena banyak anak-anak sekarang kalau di konten-konten tuh, Sama-sama mungkin merasa dongkol, mm, siapapun itu manusia. ya Tapi reaksi awalnya reaksi awalnya itu berbeda yang gitu. berbeda. Kenapa bisa berbeda? Saya Eh, masuk ke Gen Z karena kamu orang Gen Z, kamu gak bisa mungkin menilai milenial. Kenapa? Kalau sebelumnya, karena kalau Ayu yang sering Ayu dengar adalah milenial yang sering Ayu temuin tuh ngomongnya, lo reaksinya Gen Z itu reaksinya yang pengen kita dulu lakukan, tapi kita tidak punya kapasitas itu, kita tidak punya kemampuan itu, biasanya gitu Pak. Tapi nanti penonton kembali lagi ke penonton. Nah, yang terjadi di Gen Z itu kenapa sih yang mempengaruhi Gen Z lebih berani, lebih brave atas semua problem yang dihadapi? Karena yaitu karena kapasitasnya sosial media yang mempengaruhi, merasa ketika kita melakukan reaksi ada yang mensupport. Itu satu. Yang kedua, nggak tahu ya Pak, kalau dari diri Ayu sendiri, Gen Z ini memiliki keberanian karena gennya aja gitu. Saya juga bingung karena saya Gen Z juga, kok saya seberani ini gitu loh. Even nggak ada yang berpihak pada saya pun saya berani gitu. Saya berani tampil karena apa? Karena saya merasa diri Gen Z ini saya punya kapasitas, saya punya value, saya punya nilai diri, saya punya kapasitas dalam kecerdasan pendidikan yang saya mungkin sebelumnya mumpuni gitu. Jadi sehingga lebih berani aja gitu. Padahal seharusnya ketika memang kita sudah punya itu semua juga harusnya terkontrol, lebih wise dan lain-lain gitu. Nah, ini yang kadang
Gen Z kurang pahamin gitu ya mungkin ya Gen Z ya, karena terlalu brave itu. Jadi ya wes lah kita acuh tak acuh sama orang lain. Nah kalau kalau zamannya papa saya mungkin kalau saya cerita sama papa saya, ayah Wedi, ayah saya sering bilang, iya sama sebenarnya ayah juga seperti itu nak. Cuma memang dulu mungkin ayah tidak punya kapasitas luas, ayah tidak punya akses untuk lebih berani gitu. Jadi saya bisa jawab. Terus itu yang pertama. Atau kita bahas dulu lebih dalam lagi. Ya boleh Pak. Kenapa lebih berani di zaman sekarang daripada di zaman dulu? Bisa dibilang begitulah, zaman Mm-mm. milenial. Karena zaman dulu akses digitalnya kurang mumpuni. Jadi kalau kita di Ayu mungkin akses digitalnya kan lebih luas. Kalau yang Bapak sering bilang adalah tsunami digital. Oke. Tsunami digital. Kenapa? Karena ketika kita tidak tersupport oleh orang-orang di sekeliling kita, ya kita bisa tersupport oleh orang-orang yang ada di sosial media. Gitu. Satu dorongan satu orang aja kita bisa lebih berani satu langkah. Gitu. Itu sih yang membuat, kalau zaman dulu kan nggak ada digital Pak, nggak ada sosial media, kalau curhat ya ke bapak, Pak saya ini dipukul sama guru saya, langsung dipecuti, tambah dipecuti gitu. Tapi kalau sekarang kan, kalau kita nggak ngadu ke orang tua ya harus ngadu nang sosial media, cek kita tersupport mungkin itu sih mungkin. Tapi kembali lagi nanti sama pendapat orang lain-lain gitu Pak. Terus itu kita belum bahas ya debat tentang, belum saya mengkritisin masalah tentang kenapa harus sosial media, tapi kita Betul. masuk dulu yang reaksinya tadi. Ya. Berarti reaksinya karena lebih berani. Yaitu karena sudah termindset untuk anak muda zaman sekarang itu adalah mereka lebih berani mengungkapkan perasaannya. betul. Terus nyambungnya dengan kenapa? Apa betul Gen Z itu lebih strawberry tadi itu, artinya kelihatan bagus dan tadi lebih berani, tapi pada sakitnya ditekan lagi, tapi jatuhnya hancur, stress release. Kalau itu sih dan saya dengar tingkat bunuh diri di zaman saat ini untuk di kaum generasi saat ini dengan generasi dulu lebih tinggi generasi saat ini. Kenapa? Nanti boleh dicek. Padahal tadi nyambungnya berani, reactionnya dia berani, tapi ujungnya down banget. Itu kenapa? Betul Pak Imam. Kalau untuk terkait berita pembunuhan terbanyak dan tidak terbanyak, bunuh diri. Bunuh diri beda ya Pak ya. Bunuh diri terbanyak sekarang atau sepertinya sama aja. Ya, tingkat bunuh diri itu sama aja. Hanya karena di era sekarang lebih terekspos, lebih terekspos hingga angka itu muncul di layar kita. Kalau zaman dulu mungkin untuk ngeliatin angka itu susah gitu. Kalau zaman sekarang sangat mudah, bahkan di acara-acara berita yang bisa berarti bikin setuju atau tidak setuju, atau gini aja, setuju atau tidak setuju Gen Z tidak setuju, karena saya Gen Z dan tekanan itu banyak. Pak, saya juga kerja dari usia 19, dari 19 sampai sekarang saya belum bunuh diri. Satu. Atau yang kedua tidak harus bunuh diri, stres banget, seperti di konten-konten itu yang saya lihat seakan-akan Gen Z itu selalu lebih ketika dapat tekanan reaksinya tuh lebih mudah nangis, lebih mudah anxiety, lebih mudah tertekan. Iya, tergantung tekanannya seperti apa sih Pak, karena reaksinya orang-orang kan beda-beda, kapasitas dirinya juga beda-beda, terus mental health-nya manusia juga, setiap manusia juga beda-beda. Kita bicara ini, kita bicara overall rata-rata, tentu tidak semuanya. Ya. Cuman maksud saya rata-rata akhirnya menjadi sebuah pameo, menjadi sebuah isi konten. Ini tadi saya ulangi lagi, yaitu cenderung menganggap itu bahwa Gen Z itu kurang bisa dalam tekanan. Kita bicara di semua psikolog, saya nonton di beberapa konten psikolog dan macam-macam, selalu berkumandang Gen Z sepakat, cerdas, pintar, banyak pengetahuan karena dengan media sosial. Tapi ada satu kelemahan, yaitu bicara rata-rata, tidak semua loh ya. Itu tidak mudah ditekan. Karena ketika tekan dia langsung mentalnya down, langsung stress release, langsung sedih. Beda sama Ayu, langsung lawan mungkin ya. Maybe. Ya, apa yang kamu rasakan di teman-teman Gen Z itu, mudah nangis, mudah sedih, mudah pokoknya pingin ke psikolog langsung ketika baru dimarahin, padahal marahnya konteks kerjaan loh, bukan konteks pribadi. Ya, maybe yes, maybe no Pak. Bisa iya, bisa tidak. Kalau dibilang secara general, sering Ayu juga dengar di perusahaan-perusahaan besar atau even nggak perusahaan-perusahaan besar, di ruang lingkup yang kecil saja di keluarganya, ketika dimarahin orang tuanya langsung curhat di sosial media dan lain-lain. Even sepertinya itu memang dia yang efek dari ketidakterimaan atas tekanan itu. Gitu ya, kalau dibilang nggak kuat mental bisa jadi, karena memang di era sekarang terkhususnya Ayu juga, kalau dapat tekanan sedikit
curhat, dapat tekanan sedikit, aduh kayaknya harus refresh deh gue gitu. Ya sama Mhm. kayaknya mungkin kalau dibilang iya boleh juga, Pak, tapi kalau dibilang tidak mungkin itu dari kepribadian orangnya masing-masing, Gen Z-nya masing-masing gitu. Artinya jujur saya Mhm, belum dapat jawaban yang mengena banget kenapa Gen Z itu bisa sampai punya mental yang tidak begitu kuat. iya Mungkin tapi saya bisa bisa menduga adalah karena, mereka lebih terdidik tentang informasi yang sepihak aja, banyaknya informasi yang sepihak, tapi mereka tidak pernah dengan banyak informasi mereka akhirnya mendapatkan sesuatu dengan cara instan. iya, bisa jadi. Tidak melalui proses yang bertahap. Nah, secara tidak langsung, tahapan-tahapan yang mereka tidak alami itu menjadi pola pikir yang begitu instan. Ketika begitu instan, mereka tidak pernah menghadapi tahanan, berarti tidak pernah menghadapi proses, berarti mereka kurang menghadapi tekanan. Mhm, Karena untuk menjalani proses itu pasti di dalam proses itu kan ada banyak tekanan. betul 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 Oke, betul. dalam menuju ke pencapaian ini nih, kalau kalian kan udah langsung set Set, nyampe. betul. Akhirnya ada gap antara proses itu kan ya, yang tidak mengalami proses itu. Iya, Dan di dalam proses itu ada dalam tanda kutip, ada tekanan. mhm, Sehingga itu yang sedikit membedakan sebagian orang yang di milenial maupun di Gen Z itu berbeda. Gen Z cepat dan cerdas dan cepat tapi tidak mengalami tekanan dalam proses itu. Kalau milenial mungkin lebih baby boomers, mungkin tidak sekeras anak-anak Gen Z yang begitu tsunami informasi di Gen Z, tapi dulu kan di sana jangankan ini internet aja zaman saya aja masih loading, masih apa namanya? Ya kalau internetnya dan kalau nekan itu yuk itu ada istilahnya mungkin zaman sekarang saya sudah tidak menemukan zaman sekarang namanya buffering. Buffering. Jadi muter dulu ada sekian menit nunggu keluar keluar halaman page-nya. Jadi itu betapa susahnya. Jadi butuh effort, sabar. Nah, itu tuh secara tidak langsung kita iya, dilatih untuk sabar nunggu sekian menit, buffering dulu. Coba zaman sekarang buffering aja udah rewel tuh. Apaan sih ini komputer? Apaan sih masih ini betul. internet? Lemot banget. Cari yang lebih cepat lagi kan udah terbiasa cepat masalahnya. Nah, Ya, kurang lebih begitu betul. mungkinnya. Nah, itu didasari dari apa, Pak? Dari pola asuh. Kita terbiasa apapun, cepat, pola asuh yang sat-set, wat-wat, Sistemnya juga keinginan cepat, juga yuk. cepat. Iya Selain pola asuh juga sistem juga disediakan sudah cepat semua. Ayo, iya, mau makan nggak perlu kita keluar, betul, sekarang udah ada Gojek, udah ada Gojek. Grab. Jadi Bisa langsung datang ke depan kita. otak kita tuh sudah terlatih untuk cepat, Betul. otak otak anak zaman sekarang. Dan sekarang bila bisa jadi milenial udah mulai kepengaruh nih. Bisa jadi udah milenial udah kepengaruh karena semua ngefek. Itu mindset, pola pola bukan selain pola asuh ya, pola asuh efeknya mindset, pola hidup yang di mana sistem teknologi yang sudah tersedia itu bisa ngefek. Contoh, saya baru dengar nih, kalau nonton Green Boys kemarin acara podcast di Deddy Corbuzier. Itu ternyata Deddy Corbuzier itu matanya sebelah kiri tuh udah putih. Terus operasi, pasang lensa buatan. Lensa mata itu dicabut, ternyata prosesnya begitu sakit. Karena untuk bius mata kan nggak seperti bius daging, suntik enak. Itu bius mata cuma dari tetes. Berarti di dalamnya masih bisa rasa loh. Ubek-ubek lah. Jadi lensanya dia punya kita manusia itu tidak langsung dicopot, dihancurkan dulu baru disedot. Sakit kan? Nah, setelah itu dipasang lensa lensa buatan. Ternyata proses 1 bulan pertama itu kayak kalau saya menerjemahkan ngomongannya Dedi, kayak robot gitu. Matanya di sini. Ternyata yang ditanya ke dokter survei, kenapa mata saya tiba-tiba ada yang gini, teret 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 gitu. Otak lagi menyesuaikan dengan lensa. Bayangkan. Ngerti maksudnya? Otak lagi menyesuaikan lensa. Barang yang ada di mata ini otak menyesuaikan. Apalagi pola proses hidup yang kita terbiasa sedikit Gojek, sedikit Grab, Iya, sedikit pingin cepat, sedikit artinya tidak terbiasa dengan otak ini tidak terbiasa dengan sesuatu hal yang yang proses. ada prosesnya, betul. Betul, Pak. Sehingga ketika ditekan sesuatu, mudah remuk, Mmm, mudah anxiety, mudah stres. Karena tidak mengalami proses. Dan iya itu iya. bukan salah kalian.
Karena kalian hidup di tengah sudah situasi yang sudah benar-benar canggih. Apa-apa AI, apa-apa. Jadi sebenarnya bukan salah kalian juga. Menurut saya. Sekali lagi. Tapi situasi. So gimana jawabannya? Jawabannya adalah, ya hidup ini kan tadi belajar ya. Jawabannya adalah sama-sama kalian harus sadar bahwa ternyata kalian berada di situasi di mana otak kalian ini, mindset kalian sudah dipolakan dengan sistem yang sudah ada nih. Semua serba cepat. Betul. Maka ada celah di situ, ada kosong di situ, ada ruang kosong otak untuk tidak melatih kesabaran. Nah, kalian harus sadar itu. Ketika sudah sadar terus gimana? Kalian harus belajar tentang proses. Kalian harus mau belajar proses. Mau belajar proses gimana, Pak? Ya tidak melulu dengan teknologi. Sometimes kalian harus belajar dengan secara manual supaya ngerti proses. Betul. Kalau mau cepat gimana? Ya berarti cara kedua adalah kalian harus sadar sesungguhnya bahwa kalian sudah terbiasa dengan pola-pola cepat, maka kalian harus memberi ngerti otak ini, tidak harus menjalani proses tapi paling tidak memahami otak ini untuk paham bahwa sesuatu itu kalian harus sabar, sesuatu itu kalian harus, tadi dibilang semuanya harus dikontrol. Ya. Ya kan? Bahwa caranya gimana? Mungkin zaman sekarang saya setuju dengan kata kalian anak muda, datang ke psikiater, psikologi itu bukan suatu hal yang hina. Nggak apa-apa. Ya kalau memang harus lakukan itu nggak apa-apa. Betul. Karena kalian dihadapkan dengan situasi yang mau tidak mau kalian begini. Bukan salah kalian. Karena situasi yang membuat, ya jawabannya juga kalian harus menciptakan situasi juga untuk otak, pemikiran kalian, mindset kalian untuk yang kuat. Bagaimana caranya? Kalau cara cepat ya psikologi. Kalau cara yang cukup lambat ya berproses, hadapi hal-hal yang manual. Kalau tadi oke, kali ini kalau sesuatu yang pingin cepat pakai lewat digital, kalau bisa ada yang tidak perlu waktu yang lama, yang cepat jadi, kalian belajar coba paksa diri, kalau bahasa Jawanya belajar tirakat untuk hal-hal yang sifatnya kalau ini tidak butuh cepat, tak coba manual aja supaya belajar pelan-pelan apa arti kesabaran, apa itu arti proses. Betul. Sepakat. Mungkin itu pandangan saya. Ya, saya juga sepakat Pak terkait itu. Gitu ya. Berarti pertanyaan berikut terakhir ya. Kira-kira yuk, menurutmu, saya yakin kamu bisa jawab lah. Tadi sudah wise juga jawabannya. Cuman ingin tahu biar lebih firm daripada mata penonton. Menurut kamu kenapa sih semua Gen Z, semua tidak hanya sebenarnya di milenial, maaf banget, kaum ya sekarang bersama kaum ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Ada masalah kenapa sih harus posting di media sosial? Ya itu tadi Sadar Pak. nggak bahwa itu bakal juga ada efek? Kalau menurut Ayu, ini nggak bisa Ayu generalisasikan ya, karena kan orang nggak semuanya Tapi seperti. di general saja, Iya. benang merahnya aja nggak Pak? Kalau menurut Ayu, itu nyari dukungan. Harus nyari dukungan. Nyari dukungan. Iya, karena apalagi gitu. Karena apalagi satu bisa jadi kalian memang seorang yang memang biasa di digital marketing, biasa di konten itu kalian sebagai influence bisa, atau memang kalian basically membahas soal case-case yang terjadi atau ngasih reaction apa yang terjadi di dunia juga itu bisa. Yang kedua, apalagi selain mencari dukungan gitu loh. Iya toh, apalagi kita curhat ngapain juga, ya cari like, cari komen, itu dapat subscribe. Apa bedanya? Oke, berarti inti secara umum begitu. Betul. Berarti maybe ya karena kurang lebih. Iya. Kan hampir sama semua, banyak umum. Akhirnya kan muncullah konten-konten klarifikasi, Betul. minta maaf, ya enggak? Karena sekarang sudah ada undang-undang. Sadar nggak anak muda bahwa sekarang ada undang-undang ITE? Ada, sadar sekali. Yang bisa setiap itu menjerat. Reaksi itu ada, pasti ada itu. Paham? Ada yang pernah, kalau nggak salah ada yang masuk kena somasi, masuk penjara, ada yang juga terancam masuk kurungan. Iya. Sadar nggak itu? Sadar. Yang penting kalau saya bisa ngasih tips ya, jangan sebut label.
nama, instansi, Dia ngasih tip lagi. ya karena kita semua bisa berkreasi guys. Kalian boleh apapun kita bisa gitu selagi kita tahu aturan. Kita tahu cara mainnya aturan undang-undang apalagi di Indonesia yang mana Cara kit main nih. iya, di mana kita tahu budaya kita seperti Iya apa iya. gitu. Ya sering Pak Imam bilang jangan ke barat-baratan karena kita punya punya budaya yang Budaya luar biasa sendiri. juga gitu. Itu kembali lagi ke kalian yang penting paham aturan gitu, tahu cara main kan gitu. Kalau mau membatasi, oh sorry ya kita Gen Z di era sekarang adalah number one gitu maksudnya number one dalam skala besarnya. Milenial kan hampir punah. Artinya nggak bisa Maksudnya iya dalam 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 ini ya hampir dalam punah. kapasitas ininya kan udah mau hampir kalian akan diganti oleh kita gitu loh. Kita Ya, udah banyak gitu. Kalau ya, membatasi ya wis mungkin gak mungkin loh ya Pak Imam ya gitu. Karena kita udah iya, banyak iki iya. kalau di laut itu ya Gen Oh Z iya, semua itu iya gitu. jangan salah. Jangan, oh ya saya potong bahwa jangan salah 2025 ini sampai 2040 itu nanti lebih banyak Gen Z. Hmm. Makanya namanya itu nama istilah di pemerintah atau negara kita namanya bonus demografi. Maka jadi nanti persentase 80% itu atau biar kalau di pemilu, pemilih terbanyak itu 80% itu Gen Z, anak muda. Anak muda itu kejadian nanti di 2000, maaf ya di Afrika itu kejadian 10 tahun yang lalu terlewatin sia-sia. Makanya negara tidak mudah, cepat maju. Maka negara Indonesia ini bukan ngomongan belaka, makanya pemerintah sekarang saya pikir saya setuju kali ini karena memang secara data demografi 10 tahun ini ke depan kita ini dipenuhi banyak anak muda. Nah karena kalau anak muda semua, maaf ya, kalau anak muda jalannya salah, negara ini bisa salah. Iya, betul. Negara ini bisa salah. Bisa nggak ada masa depan. Tetap aja negara berkembang dari zaman saya sampai sekarang. Sampai kalian nanti ke depan yang melanjutkan hidup ini. Maka kalau kalian ingin maju negara ini, menjadi negara level negara maju seperti Amerika dan Cina, maka kekuatan Gen Z itu harus benar-benar hebat. Mental yang hebat, mental yang kuat, yang struggle, yang Yes, survival. betul. Ada dua kutub sekarang yang bisa kita lihat negara yang bisa kita jadi contoh. Amerika dengan demokrasinya, walaupun nggak demokrasi banget. Cina dengan yang tidak demokrasinya. Sama-sama maju ini. Dan bisa dibilang Cina udah lebih maju dikit ini. Di atas pertumbuhan ekonomi lebih besar daripada Amerika sekarang. Pertumbuhan ekonomi Amerika tahun ini lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi Cina. Cina pernah mencapai 12% year on year. Ya. Artinya adalah 12% itu negara maju. Indonesia bisa. Kok bisa? Bonus demografi 10 tahun ke depan. Hilirisasi kita punya asli. Kita punya kelapa sawit. Kita punya barang yang bisa kita, maksudnya negara lain tuh Cina aja beli dari luar. Kita punya sendiri. Nikel kita punya terbesar salah satu di dunia. Kelapa sawit terbesar di dunia, bukan level Indonesia, bukan level Asia Tenggara, level dunia. Kita banyak bahan baku dasar semuanya di Indonesia. Kita bersyukur Tuhan kasih semua di Indonesia. Betul. Maka kolaborasi antara sumber daya alam yang semua dari Indonesia yang punya banyak ini, plus bonus demografi. Kalau anak muda ini benar-benar cerdas dan kuat tahan banting. Yang satu jago di tambang, nikel, jago di sumber daya alam apalagi macam-macam. Oh itu kalau semua mereka jago dan bisa bangun semua ini. Saya kok yakin 15 tahun, 20 tahun Indonesia jadi negara maju. Ya. Maka generasi muda harus benar-benar belajar dan benar-benar harus kuat. Belajar secara akademik, pemikiran, kecerdasan gitu, secara mental juga ada. Yes. Jadi saling jalannya bareng gitu. Punya mental aja tapi nggak ada kapasitas juga nggak jalan. Gitu. Pinter tok nggak ada punya mental ya nggak bertahan lama. Gitu. Jadi harus sama-sama punya keduanya gitu. Dan kalau buat membahas bahasanya itu soft skill. Ya soft itu. Skill. Kalau tadi membahas lagi kembali ke pertanyaan Pak Imam terkait gimana sih kenapa sih anak Gen Z sukanya mosing-mosing gini? Kalau boleh ngasih ke teman-teman ya. Kita tidak saya pernah pepatah. Saya sering banget dengar
kalimat-kalimatnya milenial, kita tidak bisa menutup mulut banyak orang karena kita cuma Punya punya satu 2 mulut tangan gitu. dan satu mulut. Tapi kita bisa menutup kedua telinga kita gitu. Dan ketersinggungan itu tidak diberi, tapi diambil. Itu sih Pak. Jadi kalau bersosial media yang bijak itu, dan kita ketika melihat sosial media juga yang bijak gitu. Jadi saling bersambungan gitu loh Pak. Kita yang bersosial media ya yang bijak juga gitu. Jangan memojokkan dan lain-lain, tapi kita yang melihat juga ya yang wise gitu. Itu sih buat teman-teman anak-anak Yang Gen Z melihat yang itu menjadi pelajaran buat dia untuk bisa lebih bijak menghadapi masalah itu. betul. Yang posting juga harus lebih bijak untuk setiap tidak harus dibicarakan. Betul. Begitu Iya, kan. betul Pak. Tapi pelajaran yang pernah kita diskusi dulu Yu ya, sebagai ada masukin lagi nih untuk leader gitu loh. Mental leader itu beda dengan mental pada orang pada umumnya. Mental leader itu tuh mental yang harus kuat. Yes. Karena nggak bisa dia jadi leader kalau dia nggak kuat. Sedikit-sedikit dia marah. Mana ada leader setiap hari curhat. Gak usah leader. Seorang presiden kalau setiap harinya curhat dimarahin rakyatnya. Wah nggak bisa. Makanya jadi level presiden tuh level mental kuat. Mau dimaki 290 juta masyarakat Indonesia, dia harus tetap berdiri kokoh. Yes. 2008 ada presiden kita. Dibilang maaf lagi, maaf. Kayak titit. Kayak nama hewan. Sampai hewannya itu didatangin. Itu kalau nggak punya mental kuat, betul. Gila. Makanya Salut. memang ya lagi-lagi kalau kita bicara filosofi ya Allah itu menempatkan seseorang memang pantas. Betul. Makanya kita jangan boleh protes. Siapapun presiden memang sudah keputusan yang di atas. Itu memang sudah kepantasannya. Yang sudah dikasih. Dan alhamdulillah selama ini presiden kita memang pantas. Buktinya mau masyarakat kayak gimana mereka masih tetap kuat, tahan banting. Ya jadi saran saya setiap leader memang harus kuat. Kalau kita mau contohkan kami, izin saya yang agama Islam, tapi semua nabi di agama manapun pasti mentalnya kuat. Kalau kebetulan saya contoh di agama saya, namanya Islam, kurang apa Nabi Muhammad? Nabi yang sudah pasti suci, yang sudah pasti kita anggap surga, masih ada orang yang tidak menyenanginya. Ya. Masih ada juga pernah di daerah mana itu sampai Nabi tidak suruh nggak boleh lewat daerah itu. Kenapa daerah itu sudah mau lempar batu sama Nabi kita sampai kena luka darah, dilemparin. Melakukan hal baik aja masih ada orang yang tidak suka. Saya sering dengar gini Pak katanya, kalau ngobrol sama orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih milenial Gen. Kita bawa mobil, sudah ikuti aturan di lampu merah kita berhenti. Dari mana aja kadang kita bisa ditabrak. Oh iya banget. Ya itu dari analogianya itu bisa kita ini ternyata ya walaupun kita kadang sudah melakukan hal benar juga kadang masih aja, tetapi itu ya bagian dari proses tadi itu Pak. Iya kan, perjalanan ya memang harus kayak gitu lah, kita baik-baik semua lah. Maka kata orang hebat, maka kata orang pinter atau orang hebat bahwa manusia itu ikilah hidup kan. Yes. Kita yang baik-baik aja kadang ada yang di jalan aja kita jalan 40 km per jam aja kadang orang bisa nabrak kita nih. Artinya apa? Berarti hidup ini pasti ada cobaan. Betul. You mau benar atau salah ada cobaan. Nah, tapi kuncinya, nah ini udah dibilang sama orang, kuncinya itu adalah reaksi kita terhadap masalah. Yes, betul. Reaksi kita mau kita bombardir, teriak-teriak, show off, atau kita tenang. Nah tadi saya bilang contoh Nabi itu, Nabi aja kalau dia merasa saya ini udah dipilih Tuhan, kamu jangan mentang-mentang, dia pasti minta malaikat kutuk nih. Mesti minta Allah untuk mengutuk melalui malaikat untuk hukum ini orang-orang. Enggak tuh Nabi. Malah Nabi yang cuma bilang ya Allah, doa semoga orang-orang itu dibukakan hatinya. Ya. Itu Nabi. Ini kalau Gen milenial, kita kan bahas antara Gen milenial dan Gen Z. Kalau Gen Z mohon maaf ya Pak, nanti boleh di-cut sama tim kreatif saya kalau jawaban saya kurang bijak. Ada nanti tampilin ya, ada khutbahnya Ustadz Abdul Somad. Ketika kebenaran itu tidak sesuai atau tidak bisa diterima, lawan
Gitu. Nah, jadi kembali lagi sama pembahasan Bapak, Nabi digituin, dilempari kotoran, sabar, sabar. Tidak, Pak. Tidak semuanya sabar. Nabi kan di zaman Nabi ada yang perang, ada sahabat-sahabat Nabi yang juga tidak terima. Umar, kurang apa Umar membela Nabi? Oh, senggol bacok. Coba Itu dicek. ada step lagi. Nah, betul nggak Pak? Itu naik level filosofi kita bahas. Ada Menarik ya Pak ya. Kalau bahas kebenaran. Nabi saya bukan kapasitas saya, tapi bolehlah sedikit-sedikit gitu. Kita awam aja. Iya ya. Awam secara gambaran umum. Satu yang harus kita tahu bersama. Kebenaran mutlak itu pasti milik Allah kan. Betul. Oke. Kebenaran dia ada di antara manusia ini kebenaran relatif. Oke. Ya, relatif. Kalau kita berdasarkan sejarah Nabi. Nabi puluhan tahun baru mengambil sikap. Tujuannya jelas. Untuk menegakkan negara dan agama Islam. Betul. Nabi tidak akan mungkin ngelawan. Kalau hanya masih level biasa-biasa. Walaupun sampai melukai Nabi. Nabi, kalau kita bicara level berikutnya, kita biasanya diskusi politik saya dan senior-senior saya. Kalau kita pakai teori yang namanya, kalian tahu nggak, yang di Perancis itu siapa? Di Perancis, pahlawan Perancis kalian tahu nggak? Lupa, dicari dulu nih. Ada, dia nunggu Bonaparte. Oh. Apa namanya? Terakhir Bonaparte, depannya itu siapa nih? Napoleon Bonaparte. 7 tahun dia menyiapkan pasukannya. Kemudian dia mengambil alih Perancis. Artinya apa? Di situ Nabi di Bonaparte, Nabi apalagi mengajarkan. Kalau kamu yakin dengan kebenaran. Ada momen dan situasi yang akan pas untuk kamu lawan. Oh, ya. Gak sembarangan kamu lawan. Kamu anak buah lawan sama bos. Selesai kamu. Benar. Kecuali kamu udah jadi bos. Paham? Dalam hal menegakkan kebenaran, semua ada proses dan momennya. Tidak serta-merta. Ada momennya. Ada momennya. Tidak serta-merta. Di Nabi, gambaran kehidupan Nabi sudah diajarkan. Nabi disupport sama Allah loh. Tapi kenapa gak langsung menindas kaum Quraisy? Enggak, dia tahu kekuatan dia belum nih. Nunggu kumpul massa, nunggu kumpul vaksin, nunggu kumpul kekuatan. Nunggu ada timingnya. Timingnya. Betul, sepakat. Kalau di dunia, di barat tuh banyak. Contohnya Bonaparte itu. Dia nunggu 7 tahun. Untuk ambil alih Perancis. Oh. Ya, di situ underground mainnya. Mempersiapkan segalanya. Strategi itu namanya. Jadi nggak sembarangan bonek. Iya. Agama sudah mengajarkan kita mau menegakkan. Dapat poinnya nih Pak, strategi. Itu jadi lawan itu bukan asal lawan. Ada persiapannya. Iya, ada persiapannya. Iya benar Pak Imam. Ya, dan harus kita paham dulu perjuangan kita ini ketika lawan itu benar-benar benar nggak? Walaupun kita tahu kebenaran itu milik Allah. Tapi kebenaran itu benar, ini sudah benar nggak? Toh, apalagi di persoalan-persoalan sehari-hari kita. Ini belum tentu benar, hanya kebetulan reaksi versi kita. Betul. Belum tentu reaksi versi orang. Masih perdebatan itu. Ya. Jangan langsung bilang lawan. Iya. Oke. Kebenaran, iya saya belajar satu poin dari Pak Imam. Relatif itu tadi ya Pak ya. Kita bisa ngomong benar, orang bisa ngomong itu salah. Gitu. Jadi banyak orang juga bisa menilai gitu, bukan diri kita sendiri. Ya, tapi kalau sudah agama, benar, lawan. Jihad. Gak apa-apa. Oke. Kami itu. Kalau sekarang udah nggak zamannya. Enggak zamannya itu. Makanya ngapain? Bukan nggak zamannya, masih terus ya Pak. Membela agama kan masih terus. Cuma kan kita ada toleransi. Nah, tidak harus begitu. Iya. Oke. Terima kasih.